Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik, para peserta didik atau para pelajar jenjang SD, MI, SDLB paket A, khususnya kelas 5. Dimanapun saja berada, jumpa lagi kita melalui channel Dalyana Berbagi ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran atau seri pembelajaran matematika untuk jenjang SD, MI, SDLB paket A kelas 5, seri ke-10. Berarti kelanjutan dari seri ke-9, yaitu materi tentang kecepatan bagian yang kedua, di mana intinya nanti kita akan lakukan pembahasan soal asik mencoba yang sudah saya sampaikan melalui pembelajaran pada seri ke-9, yaitu ada 10 butir soal yang saya yakin dan percaya adik-adik sudah mencoba mengerjakannya. Kemudian nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung salah satu dari kecepatan, waktu atau jarak bila dua diantaranya diketahui. Selanjutnya, adik-adik akan mengerjakan soal atau tugas-tugas terkait tentang bagaimana cara menghitung salah satu dari kecepatan, waktu, atau jarak bila dua diantaranya diketahui. Kami berharap mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat dalam rangka membantu Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah Pengawas, dan juga Bapak Ibu orang tua dalam rangka mendampingi putra-putrinya, atau kalau Bapak Ibu Guru ya siapa tahu tidak sempat membuat video pembelajaran, kiranya video ini bisa dimanfaatkan untuk membelajarkan peserta didik yang diampunya. Dan juga dapat membantu adik-adik dalam rangka lebih menyenangi, lebih senang, dan lebih asik dalam rangka belajar matematika. Amin, amin, ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, saya share screen. Ya, jadi ini adalah seri ke-10. Jadi ini pembahasan nomor 8 sampai 10. Insya Allah semuanya kita bahas, dan ini nanti contoh bagaimana menyelesaikan masalah terkait dengan cara menghitung kecepatan, waktu, atau jarak bila dua diantaranya diketahui. Nah, nanti pada pembelajaran selanjutnya baru kita akan memanfaatkan atau menyelesaikan masalah terkait dengan waktu, jarak, dan kecepatan. Oke, sudah siap ya adik-adik? Harap serius memperhatikan supaya hasil belajarnya maksimal. Nah, semua materi dapat diserap dengan sebaik-baiknya. Tujuan dari pembelajaran kali ini, karena ini kelanjutan dari seri sebelumnya, maka tujuannya masih sama, bahwa diharapkan adik-adik melalui paparan, tanya jawab, pembahasan contoh, dan soal latihan, diharapkan adik-adik dapat menguasai 3 kemampuan. Yang pertama, mengonversikan satuan kecepatan dari satuan yang satu ke satuan yang lain. Dari kilometer per jam ke kilometer per menit, atau kilometer per detik, atau meter per detik, atau meter per jam, atau meter per menit, ya. Dan atau sebaliknya. Nah, itu tugas kemarin. Akan kita bahas, mudah-mudahan menjadi tambah paham. Dan yang kedua, diharapkan adik-adik dapat menghitung salah satu dari kecepatan, jarak, atau waktu bila dua diantaranya diketahui. Nah, nanti yang akan kita pelajari saat ini adalah yang kedua ini. Yang pertama, kita membahas soal
yang kemarin. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya adalah tujuan yang ketiga, yaitu menyelesaikan masalah terkait dengan hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Oke. Nah, mari kita ingat kembali tentang pelajaran yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada seri ke-9. Apa yang sudah kita pelajari pada seri ke-9 kemarin? Yang pertama adalah tentang pengertian kecepatan. Ada yang ingat, adik-adik, bagaimana pengertian kecepatan itu? Atau apa yang dimaksud dengan kecepatan? Ya. Iya, kecepatan adalah jarak. Jarak yang ditempuh dalam satuan waktu. Satuan waktu bisa jam, bisa detik, bisa menit. Jaraknya bisa kilometer, bisa meter, bisa sentimeter. Ini yang umum. Bisa saja satuan jarak yang lain, tapi yang umum itu ya kilometer, meter, atau sentimeter. Apa enggak boleh desimeter? Boleh. Cuma yang umum tadi itu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana hubungan antara kecepatan yang dilambangkan atau dinotasikan dengan P, jarak dengan D, dan waktu dengan T. Yuk, bagaimana? V sama dengan apa? Sesuai dengan pengertian kecepatan tadi, bahwa kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh dalam satu satuan waktu, maka V sama dengan P sama dengan D per T, atau jarak per waktu. Nah, kalau kita akan gunakan nanti untuk menghitung salah satu bila dua diantaranya diketahui, bisa jadi nanti yang ditanyakan T. Bagaimana kalau yang ditanyakan T? Pada pertemuan sebelumnya sudah kita, untuk mempermudah itu, kita bandingkan dengan operasi bilangan. Kalau 2 sama atau 4 sama dengan 8 dibagi 2. Bagaimana kalau 2? Gimana? Iya, 2, 8 dibagi 4. Maka kalau T nanti sama dengan apa? Iya, T sama dengan V, D per V. Kalau D, kalau 4 sama dengan 8 dibagi 2, lah kalau 8, iya 8, 4 kali 2, berarti kalau D, iya V dikali T. Tolong ini jangan lupa. Karena ini akan kita gunakan untuk menghitung salah satu dari kecepatan, jarak, atau waktu bila 2 diantaranya diketahui. Oke. Kemudian bagaimana cara mengonversikan satuan kecepatan dari satuan yang satu ke satuan yang lain? Gimana? Iya, dikonversikan dulu satuan jaraknya, juga satuan waktunya, sesuai dengan apa yang diminta. Misalnya dari kilometer per jam ke meter per menit, ya berarti jaraknya dikonversikan ke kilometer ke meter. Kemudian waktunya juga dikonversikan dari jam ke menit. Tapi kalau yang diminta dari kilometer per menit diubah menjadi meter per menit, berarti yang dikonversikan hanya jaraknya saja. Waktunya tidak perlu dikonversikan karena masih sama-sama menit. Setelah itu, setelah setiap satuan dikonversikan sesuai dengan yang diminta, selanjutnya iya disederhanakan, menyederhanakan hasil. Tadi konversi, setelah dikonversikan satuan, hasilnya tadi disederhanakan. Nah, dalam penyederhanaan bisa jadi melakukan pembagian, bisa jadi melakukan perkalian. Oke, pintar semua. Nah, baru kita lakukan pembahasan soal asik
berlatih. Kemarin perintahnya adalah konversikan satuan kecepatan berikut ini. Nah, ada 10 soal. Sekarang kita bahas dulu nomor 1 sampai 5. Satuan kecepatan 10 km per jam. Disuruh mengonversikan ke meter per jam. Jadi apa yang harus dikonversikan ini? Jamnya perlu? Tidak perlu. Jadi hanya mengonversikan dari satuan panjang atau jarak 10 km ke meter. Jadi kilometer ke meter itu turun berapa tangga? Kilometer terus apa? Hektometer terus dekameter baru meter. Jadi turun berapa tangga? 3 tangga, berarti dikali 1000. Jadi 10 kali 1000 berapa? 10.000. Jadi 10 km per jam itu sama dengan 10.000 meter per jam. Tidak susah kan? Iya. Sekarang 120 meter per detik ke meter per menit ya. Saya ulangi 120 meter per menit ke meter per detik. Berarti meternya tidak perlu diubah. Yang diubah adalah menit ke detik. 1 menit berapa detik? Ya 60. Berarti ini sama dengan 120 meter tetap. Yang 1 menit dikonversikan ke detik itu 60 detik. Baru disederhanakan 120 dibagi 60 itu 2. Jadi 120 meter per menit itu sama dengan 2 meter per detik. Sampai di sini ada yang kesulitan atau ada yang masih tidak paham sebelum berlanjut? Ada? Alhamdulillah kalau tidak ada. Bisa kita lanjutkan. Nah, 180 km per jam ke kilometer per menit. Berarti kilometernya tetap 180, jamnya 1 jam itu berapa menit? Ya 60 menit. Berarti sama dengan 180 km per 60 menit. Nah, jelas sampai di sini. Baru disederhanakan berapa? 180 bagi 60 ya 3. Berarti 3 meter per menit. Jadi 180 km per jam itu sama dengan 3 meter per menit. Nomor 4 ini sama dengan nomor 1. Udah usah dibahas lagi. Itu salah tulis itu ya. Terus nomor 5. 108 km per jam. Diubah ke meter per detik lah. Ini harus kedua-duanya. Baik kilometernya dikonversikan ke meter, jamnya dikonversikan ke detik. 108 km berapa meter? Iya 108 kali 1000 benar. Terus 1 jam berapa detik? Iya 3600. Berarti sama dengan 108.000 meter per 3600 detik. Itu kalau disederhanakan berapa itu? Sama saja 100 dibagi 100 dulu sehingga menjadi 1080 dibagi 36 itu berapa? Iya 30. Jadi 108 km per jam itu sama dengan 30 meter per detik. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Saya sudah berusaha pelan-pelan ya. Kalau sudah pelan aja ya masih susah ya nasib. Oke, sekarang nomor 6 sampai 10. 60 km per jam ke kilometer per menit. Berarti apa yang diubah satuannya? Iya, jam ke menit. Berarti sama dengan 60 km per 60 menit. 60 per 60 atau dibagi 60 itu ya 1. Berarti 1 km per menit. Nomor 7. Nah, ini 500 meter ke kilometer.
Karena ini naik berapa tangga? 3 tangga, berarti dibagi 1.500 bagi 1.000, 0,5 km per menit. Ya. Terus nomor 8, nah ini 360 km per jam ke meter per menit. 360 km itu 360.000, 1 jam itu 60 menit. 360.000 dibagi 60 berapa? Ya. Kok 3 meter? Berapa ini yang benar? Nolnya berapa? Ini nolnya dibuang 1 karena dibagi 10. Berarti masih ada nol berapa? 1, 2, 3. Berarti 3.000 kok 3. Ini 3.000 meter per menit. Ya, maaf ya. Oke, kita lanjut ya. Apa ini sudah tadi? Sudah. Tidak masalah tadi, yang masalah ini ya. 360.000 dibagi 60. Sama aja kalau 360 dibagi 60 itu apa berapa? Kok 3? Berapa? 6 ini ya. 36 bagi 6 kok 3. Nah, 3.000. Nah, maaf ya. Salah cetak itu. Nah, jadi ini 360 km dikonversikan ke meter kali 1.360.000. 1 jam 60 menit. 360 dibagi 60 itu 6. Masih ada 1.000. Berarti 6.000. 3. 6.000. Tadi ganti 6.000 kok 3. Ini 6.000. Nah, ini jadi 360.000 dibagi 60 itu adalah 6.000 meter per menit. Atau kalau kilometer ya 6 kilometer per menit. Tuh, kalau kilometer per menit. Tapi kalau ke meter per menit adalah 6.000 meter per menit. Oke, bisa dipahami adik-adik ya? Tadi masih belum terganti. Terus yang nomor 9. 360 km berarti 360.000 meter. 1 jam adalah berapa? 3.600 detik. Nah, itu baru dibagi 36 dibagi 3. Nolnya dibuang 2 itu dibagi 100. Berarti 3.600 dibagi 36 berapa? 100 meter per detik. Iya. Terus nomor 10, 7,2 km per jam dikonversikan ke meter per menit. Berarti yang kilometer menjadi meter dikali 1.000 berarti berapa? Iya 7.200. Sedangkan yang jam ke menit itu 60. Berarti 7.200 dibagi 60 berapa? 120 meter per menit. Ya. Nah, sampai di sini adakah pertanyaan? Nah, supaya bisa suka-suka seperti itu ya harus bisa. Silakan kalau ada yang salah dibetulkan dulu, tidak apa-apa sekarang salah. Harapannya nanti kalau ada penilaian, mau penilaian harian, penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester tidak salah lagi. Iya, salah itu biasa, tetapi kalau salah terus-terusan ya luar biasa jadinya ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini?
Kalau ada dipersilahkan. Nah, lagi kalau ada yang salah silahkan dibetulkan. Harapannya nanti tidak salah lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan, yaitu menggunakan rumus ini, yaitu menghitung salah satu dari waktu kecepatan atau jarak atau waktu bila dua diantaranya diketahui. Jadi, menghitung salah satu dari kecepatan, waktu atau jarak dengan catatan dua diantaranya diketahui. Nah, contoh selesaikan soal-soal berikut. Nah, ini ada 3 buah soal. Yang pertama, sebuah bus memerlukan waktu 2,5 jam untuk menempuh jarak 150 km. Berapa kecepatan bus tersebut? Nomor 2, Amir mengendarai sepeda motor untuk pergi ke rumah neneknya yang berjarak 120 km dari rumahnya. Artinya jarak rumah nenek dengan rumah Amir itu 120 km. Bila ia berangkat dari rumah pukul 07.30 dan kecepatan Amir bersepeda motor 40 km per jam, pukul berapa Amir tiba di rumah neneknya? Nomor 3, Pak Danu sekeluarga berwisata ke tempat wisata A mengendarai mobil. Dari speedometer terbaca bahwa kecepatan mobil 80 km per jam. Bila Pak Danu sekeluarga berangkat dari rumahnya pukul 05.45 menit dan tiba di tempat wisata, ini kurang dan tiba di tempat wisata A. Nah, supaya tidak salah lagi. Dan tiba di tempat wisata A. Jadi, dan tiba di tempat wisata A pukul 10.15, berapa jarak tempat wisata A dari rumah Pak Danu? Ya. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, ya, harus ditulis dulu apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, baru dijawab. Oke, coba kita lihat nomor 1. Baca pelan-pelan. Sebuah bis memerlukan waktu 2,5 atau 2,5 jam. Berarti 2,5 jam ini apa? D, V atau T? Iya, T ya. Untuk menempuh jarak 150 km. Berarti 150 km apa? Jarak. Jarak berarti lambangkan apa? Iya, di berapa kecepatan bus tersebut? Kecepatan dilambangkan apa? P. Ya, berarti dari soal nomor 1 itu yang diketahui apa? T, kemudian apa? D ditanyakan P, pintar. Jadi diketahui T 2,5 jam di 150 km, ditanyakan P. Nah, baru dijawab. Bagaimana menghitung V? Dengan menggunakan rumus hubungan antara V, D, dan T. Bagaimana rumusnya? Iya, P sama dengan D per T. D-nya berapa? 150. T-nya berapa? 2,5. Berarti berapa 150 bagi 2,5? 60 km per jam. Kalau hanya begini apa sudah selesai? Belum. Yang ditanyakan tadi apa? Berapa kecepatan bus? Berarti jawabannya, jadi kecepatan bus tersebut adalah 60 km per jam. Atau boleh juga, jadi kecepatan bus sama dengan 60 km per jam. Boleh sama saja. Oke,
Oke, sampai di sini adakah yang masih belum jelas? Ya, kita sudah berusaha pelan-pelan. Nah, oke, apakah bisa dilanjut? Oke, kalau bisa sekarang kita lihat nomor 2. Amir mengendarai sepeda motor untuk pergi ke rumah neneknya yang berjarak 120 km. Berarti 120 km itu apa? Iya, bila ia berangkat dari rumah pukul 07.30 itu apa? Iya, waktu berangkat. Dan kecepatan Amir bersepeda motor 40 km per jam itu apa? Iya, P. Yang ditanyakan apa? Pukul berapa Amir tiba di rumah neneknya? Oh, yang ditanyakan waktu tiba. Nah, loh kok enggak T? Ya enggak apa-apa, ini sama saja ini mencari T. Tapi tidak cukup hanya mencari T. Setelah ketemu T harus dicari apa? Waktu tiba. Tuh. Nah, ingat waktu tiba itu apa? Bagaimana menghitung waktu tiba? Ada yang ingat? Waktu tiba sama dengan waktu berangkat ya, terus ditambah lama perjalanan. Nah, lama perjalanan itu sama dengan waktu tempuh. Ya, ya, kalau begitu nanti harus dihitung apa dulu? Iya, hitung dulu T. Jadi ini diketahui D-nya itu jarak ya. Diketahui D itu jarak dan kecepatan V. Ditanya ke apa dan tahu juga waktu berangkat 07.30, ditanyakan waktu tiba. Karena kita ingat bahwa waktu tiba itu tadi sudah saya tanya sama dengan apa? Waktu berangkat ditambah lama perjalanan. Maka hitung dulu lama perjalanan. Lama perjalanan itu sama dengan waktu tempuh, sama dengan T. Nah, sekarang bagaimana diketahui D dan P ditanyakan T? Bagaimana menghitung T? Iya, T itu sama dengan D per P. Berarti ini T sama dengan D per V. D-nya 120 bagi 40. Berapa itu? Iya, 3 jam. Jadi waktu tempuh atau lama perjalanannya 3 jam. Baru dihitung waktu tiba. Waktu tiba itu sama dengan waktu berangkat 07.30 ditambah 3 jam atau 0,300. 7 tambah 3 itu ya 10, 30 tambah 00 ya 30, berarti 10, 30. Apakah ini sudah menjawab? Belum. Jadi, waktu Amir tiba di rumah neneknya pukul 10.30 ini baru namanya menjawab pertanyaan. Ingat itu. Jangan hanya sampai sini belum selesai. Kalau soalnya uraian masih kurang nilainya kalau baru sampai sini belum sampai jadi. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Bisa dilanjut? Oke, kita lanjut. Sekarang nomor 3. Pak Danu sekeluarga berwisata ke tempat wisata A mengendarai mobil. Dari speedometer terbaca bahwa kecepatan mobil 80 km per jam. Berarti yang diketahui apa? Iya, V. V, kecepatan. Bila Pak Danu sekeluarga berangkat dari rumahnya pukul 05.45 dan tiba di tempat wisata A pukul 10.15, berapa jarak tempat wisata A dari rumah Pak Danu? Seakan-akan waktu tempuhnya T-nya tidak tahu. Bisa dicari dari apa? Iya, waktu berangkat dan waktu tiba. Ingat bagaimana menghitung lama perjalanan? Mana?
Iya, waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Makanya itu hitung dulu. Nah, jadi ini diketahui kecepatan 8V 80 km/jam. Waktu berangkat pukul 05.45, waktu tiba 10.15, ditanyakan jarak berarti D. Nah, baru jawab. Ingat, waktu tempuh atau T itu sama dengan apa? Sama dengan lama perjalanan, sama dengan waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Berarti sama dengan 10.15 dikurangi 05.45. Lah 15 menit mau dikurangi 45 menit tidak bisa. Pinjam 1 jam sehingga 10.15 bisa ditulis. Iya 0975. Pinjam 1 jam itu 60 menit tambah 15 75 menit. 10 dipinjam 1 jam tinggal 9. Baru dikurangi 75 dikurangi 45 itu 30. 9 dikurangi 5 itu 4. Berarti 0430. Apa artinya ini? Nah, artinya 4 jam 30 menit. Jadi di sini waktu tempuhnya atau T-nya atau lama perjalanan adalah 4 jam 30 menit. Dijadikan jam saja 30 menit, jadikan jam itu 30/60. Setengah atau 0,5 ditambah 4 menjadi 4,5 jam. Ya, sampai di sini dulu. Ada yang masih tidak jelas. Ya. Seakan-akan T-nya tidak tahu. Tahu, tapi dicari dulu dengan menghitung T itu sama dengan waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Oke. Nah, setelah tahu P dan T, baru hitung D. Nah, bagaimana menghitung D kalau tahu P dan T? Iya, D sama dengan P dikali T. P-nya berapa? 80. T-nya 4,5. Kalikan 80 kali 4,5 itu berapa? Iya, 360 kilometer. Jadi, jarak tempat wisata A dari rumah Pak Danu, sesuai dengan pertanyaan, berapa jarak tempat wisata A dari rumah Pak Danu? 360 kilometer. Mana sampai di sini ada yang masih belum jelas. Ya. Apa sudah jelas? Mudah-mudahan sudah jelas. Ya. Ulangi ya. Nih sampai di sini ada yang masih mau ditanyakan. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan aktivitas berikutnya adalah ayo berlatih. Ya. Matematika itu kalau tidak pakai soal latihan, tidak akan mahir. Maka supaya kalian mahir, banyak-banyaklah mengerjakan soal latihan. Jangan bosan dengan berlatih. Oke? Ya. Ayo kita lihat soal latihannya. Ayo berlatihnya. Ini enggak apa-apa, agak banyak. Selesaikan soal berikut. Ingat, tuliskan cara dan hasilnya di buku tulismu. Jadi lengkap seperti tadi, diketahui, ditanyakan, jawab, baru jadi. Nah, ini nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nomor 1, sebuah sepeda motor dalam 10 menit dapat menempuh jarak 2000 meter. Kecepatan sepeda motor tersebut adalah gampang ya. Silakan, saya tidak akan saya bacakan soalnya karena semuanya bisa membaca. Kan tidak ada yang buta huruf di sini. Sudah kelas 5 saya yakin sudah pintar membaca. Nah, ini kemudian nomor 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Silakan difoto. Nomor 2, sebuah kapal melaju dalam waktu 15 menit dapat menempuh jarak 12,5 km.
Kapal tersebut berkecepatan titik-titik kilometer per jam. Bus Antasena melaju dengan kecepatan 60 kilometer per jam. Bus Bima melaju dengan kecepatan 20 meter per detik. Bus mana yang melaju lebih cepat? Mana ini kira-kira? Ini harus disamakan satuannya baru bisa dibandingkan. Kalau hanya begini seakan-akan lebih besar 60 kilometer per jam. Ini 20 meter per detik harus sama-sama. Boleh jadikan meter per detik semuanya atau dibuat kilometer per jam semuanya. Silahkan nanti mana yang adik-adik anggap lebih mudah. Baru bisa dibandingkan. Kalau satuan tidak sama kalau dibandingkan ya tidak bisa. Nomor 4, Ahmad dalam 9 menit dapat menempuh jarak 250 meter. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ahmad dalam waktu 1 jam 12 menit? Nah, dari sini bisa diketahui kecepatannya. Baru ini waktu menghitung jarak. Nomor 5, Siti berangkat ke sekolah dengan naik sepeda selama 15 menit dengan kecepatan 10 km per jam. Apabila Siti diantar ayah naik sepeda motor dengan kecepatan 25 km per jam, berapa menit Siti tiba di sekolah? Jadi dari sini bisa diketahui apa? Bisa diketahui jaraknya. Baru di sini nanti dihitung kalau kecepatannya ini dihitung waktunya. Nomor 6, Pak Komar mengendarai mobil dari kota A menuju B dengan kecepatan 70 km per jam selama 2,5 jam. Berapa kilometer jarak kedua kota? Gampang. Ayo mengendarai sepeda motor dari rumah menuju ke sekolah. Ayo berangkat pukul 06.10 dengan kecepatan 20 km per jam. Ayo tidak tiba di sekolah pukul 06.25. Berapa kilometer jarak rumah Ayu dengan sekolahnya? Nah, sama dengan contoh tadi. Ya. Hitung dulu waktunya ya. Gimana menghitung waktu tadi? Waktu tempuh. Iya, waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Baru dihitung jaraknya. Nomor 8, Edo naik perahu cepat dari dermaga Pulau K ke Pulau L dengan kecepatan 120 km per jam. Ternyata Edo hanya membutuhkan waktu 15 menit. Berapa jarak kedua pulau tersebut? Agak gampang. Terus ini nomor selanjutnya. Nomor 9. Jarak rumah Ari ke sekolah 4 km. Ari ke sekolah naik sepeda dengan kecepatan 250 meter per menit. Berapa menit Ari sampai di sekolah? Gampang. 10. Setiap liburan, sekolah Siti naik bis mengunjungi rumah di kampung. Maksudnya setiap liburan sekolah, Siti naik bis mengunjungi rumah di kampung. Jarak kampung Siti adalah 320 km. Jika ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam, berapa waktu tempuhnya? Gampang menghitung T ya. Nomor 11, Bu Anjar naik becak motor bentor. Naik becak motor disingkat bentor ya. Ke pasar yang berjarak 3 km. Bu Anjar berangkat ke pasar pukul 06.00. Kecepatan becak motor 15 km per jam. Pukul berapa Bu Anjar tiba di pasar? Gampang ini. Beni naik sepeda dari rumahnya ke sekolah dengan kecepatan 200 meter per menit. Jarak rumah Beni dari sekolah 4 km. Beni berangkat dari rumah pukul 06.15. Pukul berapa Beni sampai di sekolah? Berarti menghitung waktu tiba. Nomor 13. Nomor 13. Bu Vida pergi ke kantor naik mobil. Jarak rumahnya ke kantor 10 km. Kecepatan mobil yang dikemudikan Bu Vida 30 km per jam. Bu Vida sampai di kantor pukul 06.45. Pukul berapa Bu Vida berangkat dari rumah? Oh, menghitung waktu berangkat. Asal tahu lama perjalanannya, tahu T-nya, waktu tempuhnya gampang.
14. Ayah naik sepeda motor ke rumah nenek yang jaraknya 9 km. Kecepatan sepeda motor ayah 45 km per jam. Jika ayah berangkat dari rumah pukul 07.35, pukul berapa ayah sampai di rumah nenek? Gampang. Contoh tadi. Pak Agung mengendarai mobil dari Surabaya ke Ponorogo yang berjarak 200 km dengan kecepatan 50 km per jam. Ia berangkat pukul 10.20 dan selama perjalanan sempat satu kali beristirahat selama 20 menit untuk sholat zuhur. Pukul berapa Pak Agung tiba di Ponorogo? Gampang, nanti di samping ditambahkan lama perjalanan, ditambah juga waktu istirahat. Ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa adik-adik kerjakan dan harus dikerjakan supaya pintar. Dan yang harus ingat, mari kita coba rangkum dari apa yang sudah kita pelajari tadi, yaitu terkait dengan hubungan. Hubungan antara kecepatan V, jarak dilambangkan D, waktu tempuh dilambangkan T. Bagaimana rumus hubungannya? Ya, P sama dengan D per T. Nah, ini bisa saja ditanyakan T. Kalau menghitung T bagaimana? Mana tadi? Iya, D per P. Kalau menghitung D, bagaimana? Iya, P kali T. Tolong ini jangan lupa. Nah, ini harus selalu diingat. Nah, oke. Nah, sampai di sini, apakah ada yang ingin adik-adik tanyakan? Kalau ada dipersilahkan. Atau boleh juga kalau sekarang belum sempat ada yang mau ditanyakan, baru tahu susah kalau baru tahu ada yang mau ditanyakan setelah mengerjakan soal latihan, silakan boleh nanti dituliskan pertanyaan itu melalui komentar di bawah video pembelajaran seri ke-10 ini. Ya. Atau boleh juga dikirim lewat WA ke nomor saya 0821 5300319. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan dapat membantu khususnya Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas dan para orang tua, serta lebih khusus lagi kepada adik-adik, para pelajar, para peserta didik kelas 5 jenjang SD, MI, SDLB atau paket A. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat. Terima kasih.